Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleh semuanya ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Bapak selalu berharap dan mendoakan anak semua yang ada di rumah beserta keluarga tercinta agar selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak semuanya. Alhamdulillah anak semuanya. Kali ini bertemu kembali dengan Bapak ya. Kita akan belajar apa? Yuk. Ya, benar. Kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, kelas 6 dengan subtema tanda-tanda hari akhir dan hikmah percaya adanya hari akhir anak semuanya ya. Nah, maka dari itu Bapak mau bertanya, anak semua apakah sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Alhamdulillah kalau anak semuanya sudah siap. Yuk kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Makanya silahkan anak semuanya untuk duduk yang rapi terlebih dahulu, duduk yang bagus, berdoa dengan khusyuk ya. Ya. Mari angkat kedua tangan kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah semuanya. Ya, mari kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak semuanya peserta didik mampu untuk menjelaskan dan menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar ya. Selain itu selanjutnya anak-anakku semuanya mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Gitu ya semuanya, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya semuanya ya, apakah semuanya masih ingat makna hari akhir itu? Ya, pinter sekali ya anak-anak semuanya. Kalau masih ingat, hari akhir merupakan hancurnya ya. Hari di mana hancurnya di situ seluruh alam semesta beserta isinya itu luluh lantah hancur. Tidak ada yang hidup lagi, semuanya hancur, semuanya baik itu alam tata surya sana ya, yang di langit semua sana, yang di atas itu ada tata surya, matahari, bulan, bintang, planet-planet itu semuanya hancur. Apalagi yang ada di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan, gunung, bangunan semuanya hancur luluh lantah ya. Itu yang semua ya. Rukun iman yang kelima apa anak semuanya? Ya, pintar sekali, iman kepada hari akhir anak semuanya. Mari ya, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda hari akhir. Tadi hanya flashback saja untuk mengingat kepada anak semuanya tentang hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini adalah sebuah ciri yang akan namanya sebelum datangnya suatu kejadian. Misalnya tanda-tanda gunung meletus berarti ciri-ciri akan datangnya gunung meletus. Kalau tanda-tanda hari akhir berarti ciri-ciri di mana sebelum datangnya hari akhir itu sudah ada tanda-tandanya, sudah ada ciri-cirinya. Makanya ini dicontohkan kalau ada gunung meletus semuanya ini juga ada tanda-tandanya. Seperti apa? Hewan-hewan pada turun gunung, misalnya pergi ke desa-desa. Terus ada juga air ya, sungai yang dari gunung itu baunya belerang. Nah, banyak lagi ya. Terus ada seperti peringatan dari pemerintah, ada penjaga gunung berapi gitu ya. Itu harus ada sebuah tanda-tanda yang menyertainya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda berarti tidak ada gunung meletus. Makanya juga sama, bahwasanya hari akhir ini juga ada tanda-tandanya. Tetapi untuk kapan pastinya datangnya hari akhir tidak ada yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Allah Maha mengetahui. Makanya seperti itu. Baik itu Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Makanya di sini Allah menjelaskan beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Yang pertama semuanya coba diperhatikan. Di sini tanda-tandanya yaitu adalah banyaknya ulama muslim yang wafat. Nah, ini yang pertama ya. Karena apa? Ulama adalah penerus dari Nabi Muhammad. Penerus apa?
penerus dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ingat dahulu Nabi Muhammad ya itu kan berjuang ya untuk meluruskan akidah ya kepercayaan dari umat-umat Islam terdahulu di mana di kota Mekah dan Madinah pada khususnya pada waktu itu. Karena apa? Pada menyembah berhala. Makanya dakwahnya Rasulullah ya agar mereka kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Makanya di saat ini karena Nabi Muhammad sudah wafat dilanjutkan oleh para ulama. Nah, dakwahnya Nabi Muhammad diteruskan oleh para ulama. Makanya apa namanya itu? Kalau para ulama ini sudah meninggal, mohon maaf secara tidak langsung pastinya dakwahnya akan berhenti. Kalau dakwahnya akan berhenti, semuanya ya baik itu keagamaan, baik itu ilmunya juga akan lama-kelamaan akan menghilang. Kalau lama-kelamaan akan hilang, itu semua masyarakat akan terasa jauh dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak semuanya. Makanya ya, ini ulama adalah penerus para nabi, makanya kita harus selalu apa namanya? Hormat, menghormati kepada para ulama kita. Gitu ya anak semuanya. Di antaranya siapa tuh yang ulama? Para kiai ya. Nah, itu ya yang memang berjuang ya meneruskan dakwahnya siapa? Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua anak semuanya, ulama ya. Tadi kan yang pertama ulama, yang kedua itu adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, ini ya bahwasanya ya semua orang sudah tidak memperhatikan ilmu agama. Kalau ilmu agama kan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan contoh kecil ya, terkait dengan cara seseorang mencari apa? Mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan mereka sudah tidak memperhatikan halal haramnya pekerjaan itu. Nah, makanya apa? Jadi sudah tidak dianggap penting, yang penting bekerja. Nah, makanya ilmu agama ini sangat penting. Nah, makanya untuk anak-anakku semuanya juga harus imbang. Ilmu agama juga yes, ilmu umum, pengetahuan umum juga yes. Insya Allah nanti anak semuanya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tanda-tandanya itu maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Ini pasti ya semuanya. Ya. Kalau kiamat sudah dekat sekali ya, semua kemaksiatan itu sudah terang-terangan, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, sudah tidak ada yang memiliki rasa malu. Pokoknya sudah terang, sudah ibaratnya tuh sudah di luar akal normal seseorang, ibaratnya seperti itu ya. Makanya ya mari anak semuanya, saya berharap anak semuanya ya untuk ya selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang semuanya. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini yang apa? Sering terjadi. Contoh yang paling kecil adalah anak laki-laki ya rambutnya dipanjangkan. Nah, ini contoh kecil ya. Masih contoh banyak yang lainnya. Ya. Kalau anak perempuan ya sebaliknya dibuat pendek itu ya, itu hanya sebagian kecil, banyak contoh lagi yang lainnya. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, sedangkan yang perempuan menyerupai laki-laki. Nah, itu ya semuanya. Selanjutnya ya, makanya untuk ya semuanya ya, kalau yang laki-laki ya harus laki-laki pakaiannya ya, potongan rambutnya ya, terus aksesoris yang dipakai ya tidak perlu ya anak laki-laki memakai misalnya yang dikasih di telinga namanya seperti anting-anting, tidak perlu ya. Itu ya. Selanjutnya yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Ya. Hanya satu letusan saja aku semuanya ya. Mohon maaf, satu letusan saja sudah mengakibatkan apa? Kerusakan, apalagi ini peperangan dan kerusuhan ya. Kalau misalnya peperangan ini sudah tidak
tidak namanya fisik satu orang itu bukan ya. Ini apalagi kalau peperangan ini menggunakan hal-hal yang sifatnya ini seperti bom, seperti yang lain. Ini kan tidak boleh semuanya ya. Ini makanya harus kita hindari peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, ini tidak boleh ya. Pokoknya kita harus menjaga ketentraman dan keamanan ya lingkungan sekitar kita. Ya, agar apa semuanya ya? Agar Allah selalu melindungi kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar negeri kita tercinta ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya ya semua negara-negara yang ada di dunia ini juga semuanya tetap di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selanjutnya anak semuanya ya. Ini yang keenam ya. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Ini semuanya mohon diperhatikan ya. Nah, sebagai contoh kecil ya, minuman keras ini meskipun hanya berbentuk minuman tapi efeknya sangat luar biasa, sangat negatif sekali. Karena apa? Mempengaruhi akal normal pikiran seorang. Jadi dia menjadi tidak sadar kalau ada seorang yang memiliki sudah meminum minuman keras ya. Nah, itu akan mempengaruhi ya. Makanya apa? Di suatu ketika pada zaman dahulu diceritakan ya, itu ada seorang laki-laki yang namanya minum minuman keras ya. Dia sebetulnya baik, akan tetapi ya karena setelah minum minuman keras dia akhirnya malah berbuat kemaksiatan, mencuri, membunuh, ada juga yang lainnya malah berbuat yang tidak baik seperti itu ya. Makanya apa? Menghilangkan akal positif seseorang kalau minuman keras ya. Tuh, makanya ini dilarang. Selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul anak semuanya ya. Ini sebagai tanda-tanda datangnya Rasulullah. Tanda-tanda datangnya apa? Datangnya hari akhir. Nah, saya ulangi lagi ya. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Karena apa? Nabi ataupun rasul sudah ditutup oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam semuanya. Sehingga apa? Sehingga ya kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul berarti adalah nabi palsu, rasul palsu. Nah, makanya kita tidak boleh mempercayainya. Itu semuanya ya. Itu adalah terkait dengan tanda-tanda akan datangnya hari akhir ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya adalah hikmah mempercayai hari akhir anak semuanya ya. Hikmahnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah anak semuanya ya. Kalau kita sudah percaya pada hari akhir ya, berarti kita tuh akan tambah yakin, oh itu maha besar, Allah maha kuasa. Semua ini ya, alam semesta ini padahal besar sekali, tapi Allah bisa menghancurkannya. Nah, ini ya, kita tambah yakin, makanya kita bertambah imannya ya. Kita harus semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa ya. Selanjutnya anak semuanya yang kedua, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan anak semuanya ya. Karena apa? Ya. Untuk menjaga ya bumi ini, menjaga dunia ini ya, agar misalnya tadi tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang negatif ya, kemaksiatan merajalela, kejahatan. Makanya kita harus tambah semangat mengerjakan kebaikan. Mulai dari diri kita sendiri ya semuanya ya. Kita harus selalu untuk berbuat kebaikan ya. Contoh kecil saja ya. Misalnya ada sampah di tengah jalan, di pinggir jalan, depan kelas, depan rumah, ya harus kita ambil, kita buang sampah ya, dibuang di tempat sampah ya. Insya Allah itu akan membawa keberkahan untuk diri kita dan juga membawa keberkahan untuk orang lain anak-anak semuanya ya. Gitu ya. Selanjutnya hikmahnya yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi pasti ya. Karena apa? Karena ya
dengan nanti ya kita akan berkelahi menggunakan obat terlarang, berarti kita akan namanya seperti mengundang hari kiamat anak semuanya ya. Kalau kita sudah tahu ya narkoba terlarang, ya minuman keras juga terlarang, mencuri juga terlarang, itu adalah semakin mendekatkan akan datangnya hari kiamat, hari akhir, makanya kita kalau bisa ya menjauhi itu ya, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab. Nah, pasti anak semuanya ya. Kalau kita sudah ya percaya pada hari akhir, insya Allah kita akan bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab. Karena apa? Bahwasanya kita tidak akan tahu besok pagi kita itu masih bisa bernafas atau tidak. Makanya harus kita gunakan waktu sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. Gitu ya semuanya ya. Nah, selanjutnya ya, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun sekolahan. Ini sangat banyak sekali anak-anak semuanya ya. Karena apa? Ya, kita ya kalau bisa bersama-sama untuk menjaga lingkungan di sekitar ya, baik menjaga keindahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan. Kalau ini bisa kita laksanakan, insya Allah kalau ini menjadi awal yang baik ya, menjadi satu kesatuan, nanti semuanya bisa mengikuti, insya Allah akan menjadikan negara bahkan bumi ini aman, damai dan apa namanya itu terkendali ya, tidak ada yang namanya kejahatan sedikit pun. Nah, gitu ya anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya, hikmahnya berikutnya adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, pasti ya, karena ini adalah hari akhir, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya ya, maka kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Tidak boleh. Contoh sholat lima waktu ya harus segera kita laksanakan. PR ya harus kita laksanakan ya. Karena ternyata kita tidak tahu. 1 menit yang akan datang itu kita nggak akan tahu kita itu akan masih hidup atau tidak. Makanya kalau ada sedikit kesempatan langsung kita kerjakan. Gitu ya semuanya. Itu terkait dengan pembelajaran, tanda-tanda dan hikmah adanya beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat ya. Ya, itu Bapak simpulkan kembali bahwasanya tanda-tanda hari akhir tadi adalah akan banyaknya ulama yang meninggal. Selain itu, ya, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Nah, banyak kemaksiatan merajalela. Itu adalah tanda-tanda, sebagian kecil tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Yang selanjutnya hikmah, ya. Hikmah ketika mempercayai hari akhir itu diantaranya kita akan semakin tambah yakin, semakin bertambah keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ya, kita akan selalu berbuat jujur, disiplin, tanggung jawab ya. Semua kebaikan akan kita kerjakan, tidak perlu kita tunda. Itu ya semuanya. Itu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Selalu perhatikan video pembelajaran ini untuk anak semuanya agar lebih paham. Kalau masih kurang paham, silakan anak semuanya bisa bertanya lewat WA group ataupun japri ke Bapak ya. Gitu. Untuk tugas pada hari ini silakan anak semuanya mencari 3 contoh perilaku yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan adanya beriman kepada hari akhir. Nah, itu ya semuanya 3 contoh perilaku ya. Itu nanti bisa difoto dikirimkan ke Bapak ya. Nanti karena ini masih pandemi COVID-19, jadi silahkan anak-anak belajar dari rumah masing-masing ya. Sembari anak semuanya bisa ya nanti minta tolong kepada keluarga tercinta, ada ayah, bunda, kakak, saudara dan yang lainnya ya. Itu mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Ya, mari jawabnya salam Bapak dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.